Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Dimana dalam video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah pengantar pendidikan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita membahas dalam materi perkuliahan kita, ya tentunya harapan saya dengan adik-adik semua bisa menonton video yang akan menemani kedepannya ini. Setelah itu dapat memahami, sehingga dengan memahami materi tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti di akhir perkuliahan kita. Ya, selamat menonton ya. Semoga kita diberkahi dan ilmu yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat untuk kita dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita semua bertemu kembali di dalam pembelajaran, yakni dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Baik teman-teman sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini kebetulan Pak akan membahas berkaitan dengan landasan-landasan di dalam pendidikan. Ini merupakan salah satu materi subbab yang dibahas di dalam perkuliahan kita, yaitu perkuliahan pengantar pendidikan. Untuk itu mari kita simak dan kita dengarkan bersama ya. Semoga ini menjadi sedikit pemahaman dan tentunya dengan penjelasan ini dapat memberikan kita pemahaman berkaitan dengan landasan-landasan yang diatur di dalam dunia pendidikan. Baik teman-teman, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada kebetulan kami coba menampilkan. Ini dari gambar ini kita tentunya sudah mengenal semua ya. Beliau adalah Albert Einstein. Ada kalimat yang bagus yang bisa kita pahami, dapat kita dalami, dapat kita kaji, dan dapat kita masukkan dalam mindset cara berpikir kita. Bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya tujuan paling prinsip dari pendidikan itu menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak hanya mengulang apa yang dilakukan generasi sebelumnya, yakni kita diharuskan untuk menjadi manusia yang kreatif, memiliki daya cipta dan penemu. Jadi di zaman sekarang ini ya, di dalam dunia pendidikan itu kita sering kenal dengan istilah plagiasi. Beliau menyatakan bahwasanya apakah kita akan terus menjadi seorang peniru dari orang-orang terdahulu kita. Maka tuntutan zaman saat ini adalah kita diharuskan untuk lebih kreatif, menjadi manusia yang kreatif. Itu yang menjadi tujuan paling prinsip dalam sebuah pendidikan. Menjadi manusia yang kreatif, memiliki daya cipta dan penemu. Maka mari kita maksimalkan diri kita, maksimalkan waktu kita, maksimalkan pikiran kita selama kita berada di dunia pendidikan. Mari kita maksimalkan itu semua agar apa? Agar menjadi setelah 4 tahun kita di dunia pendidikan, di dunia perkuliahan, maka kita minimal bisa menjadi seorang manusia yang kreatif, memiliki daya cipta dan penemu. Ya, semoga ya dengan kalimat pembuka kita dalam pertemuan kita ini, harapan kita bersama adalah kita menjadi seorang yang benar-benar menjadi manusia yang kreatif, sehingga nantinya kita harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan ide-ide baru untuk kemajuan
minimal untuk diri kita, keluarga, maupun untuk bangsa ini. Oke, baik, kita coba lanjutkan. Oke, landasan pendidikan. Di sini di dalam landasan pendidikan itu kita kenal ada 4 poin yang menjadi landasan. Yaitu landasan yang pertama adalah landasan normatif. Apa itu landasan normatif? Di dalam landasan normatif itu disebutkan bahwasanya pendidikan itu mempunyai konten yang mulia. Pendidikan mempunyai konten yang mulia sebagai suprastruktur ilmu. Maka pendidikan pun merupakan suatu fasilitas yang mulia. Ini secara normatif melihat bahwasanya pendidikan itu sangat mulia. Seseorang itu, kita coba melihat, misalkan kita seorang yang berpendidikan berada di tengah-tengah masyarakat. Apalagi mohon maaf, mungkin masyarakat kita di daerah yang benar-benar masih terbatas dengan dunia pendidikan. Cara berpikirnya mungkin masih secara klasik. Di saat kita hadir di situ sebagai seorang yang berpendidikan, apalagi seorang mahasiswa, maka tentunya itu menjadi sangat mulia di mata masyarakat. Ini mungkin kalau Pak salah satunya pernah merasakan itu, berada di kampung halaman yang pas sendiri. Bagaimana dengan teman-teman merasakan itu ketika berada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin masih terbatas dengan pendidikan? Kita dilihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Orang melihat kita, wah, kita mengetahui segala hal, maka dianggap mulia kita. Maka ini poin dasarnya, bahwasanya pendidikan itu memiliki konten yang mulia sebagai suprastruktur ilmu. Maka pendidikan itu merupakan suatu fasilitas yang sangat mulia. Orang yang berpendidikan, orang yang sudah masuk dalam dunia pendidikan, tentunya tanpa sadar dia akan menjadi seorang yang mulia. Makanya kalau di dalam Islam itu ada istilah bahwasanya seorang yang pendidikan itu, orang yang berpendidikan itu akan diangkat derajatnya 1 tingkat lebih tinggi dari yang lain. Itu di dalam pandangan Islam, seorang yang berpendidikan itu sangat mulia. Poin yang kedua adalah landasan yuridis. Ya, landasan yuridis ini tentunya semuanya termaktub di dalam kita yang sebagai negara hukum di Indonesia berpegang teguh. Pedoman kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalamnya itu sudah sangat lengkap diatur tentang pendidikan di Indonesia. Negara itu sudah sangat menjamin tentang masyarakat harus berpendidikan, karena di saat pendidikan itu difasilitasi oleh negara, maka bisa mencakup semua kalangan, baik itu di kota maupun di pedesaan. Dengan masyarakatnya semua berpendidikan, maka akan menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang cerdas di masyarakat. Yang ketiga, poin ketiga itu landasan filosofi. Bahwasanya pendidikan itu pengajaran yang baik sebagai bagian dari pendidikan, selain menentukan proses dan alasan rasional, serta intelektual juga terjalin oleh alasan yang bersifat moral. Ini landasan pendidikan dilihat dari segi filosofi. Yang keempat adalah landasan sosiologis. Pendidikan membangun ke arah masyarakat yang sadar akan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Di dalam Maha Esa ya agamis, religius, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi kalau orang yang berpendidikan, di dalam pendidikan itu tentunya sudah memahami tentang itu, konsep makhluk Tuhan yang Maha Esa, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini adalah 4 poin yang ada di dalam landasan pendidikan. Ini sebagai awal, mari kita melihat secara detail berkaitan dengan 4 ini.
Oke, kita lanjut. Pendidikan sebagai media pembelajaran. Ini dari segi landasan apa? Ini ada 3 poin yang coba kita pahami di sini, 3 poin dasar. Bahwasanya ternyata pendidikan itu sebagai media pembelajaran manusia untuk mengangkat derajat. Itu jelas di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Al-Mujadalah ayat 11. Terus di dalam surah Al-Isra ayat 36. Mengerjakan sesuatu itu dengan memiliki ilmu. Ini dari landasan manusia. Tentunya di dalam ini Al-Qur'an yang kita suci umat Islam sudah sangat jelas bahwasanya orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengannya. Dan yang kedua itu dalam surah Al-Isra ayat 30, mengerjakan sesuatu itu harus memiliki ilmu. Sehingga saat ini sering kita temukan di media sosial, di publik, kadang seorang yang memang tidak basisnya dari latar belakang keilmuannya tidak ahli di bidang itu, tapi ditanya tentang bidang itu. Nah, ini yang kadangkala repot kita di negeri kita ini. Ya, orang kadang berbicara bukan ranahnya, bukan keilmuannya, tapi dipaksa untuk berbicara terkait dengan. Seringkali orang berbicara tentang hukum, tapi dia sendiri bukan ahli. Dan kalau kita disuruh berbicara tentang pendidikan, disuruh mengurus pendidikan, tapi kita dasarnya bukan dari dunia pendidikan. Sehingga seringkali ini menjadi miss. Pada akhirnya keputusan kebijakan yang keluar kadangkala menyimpang dari pokok-pokoknya. Maka di dalam Islam itu dalam surah Al-Isra ayat 36 sudah jelas bahwasanya mengerjakan sesuatu itu harus dengan ilmu. Ini berbicara tentang pendidikan dari segi landasan norma. Poin kedua di sini, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan mengangkat, Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang. Ini surah yang berkaitan dengan bahwasanya Allah itu akan mengangkat derajat orang yang dalam surah Al-Mujadalah. Sedangkan di dalam Quran surah Al-Isra yang bunyinya, janganlah kalian mengerjakan sesuatu yang kalian tidak memiliki. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kesemuanya akan ditanya tentang. Jadi itu kita ini dari segi agama ya, dari segi agama Islam dalam Al-Quran kita tentunya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Maka di sini coba kami sampaikan dari sudut pandang agama, dari segi landasan normatif. Maksudnya tentunya pendidikan itu memang punya dasar yang sangat kuat. Kita sebagai umat Islam berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Ini Al-Quran yang berbicara bahwasanya memang menyelesaikan sesuatu, menyatakan sesuatu, mengerjakan sesuatu itu harus ahli, harus ahli. Jangan asal bunyi, asal berbicara karena punya kepentingan tertentu saja kita berbicara padahal kita sendiri tidak paham. Mungkin seringkali kita hanya baca sepintas, tapi kita sudah berani berargumen, berani menyatakan ini salah dan ini benar. Kalau kita sendiri belum begitu memahami. Itu sehingga memang pentingnya seseorang yang memiliki ilmu, ya orang-orang yang berpendidikan. Kita lanjut di sini, landasan yuridis. Tadi normatif, sekarang landasan yuridis. Landasan yuridis ini tentu di awal tadi kita sudah dicoba disinggung bahwasanya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kami bacakan. Undang-Undang 1945 itu dikatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Ini termaktub dalam pembukaan. Tentunya kita semuanya sudah pada hafal di sini. Tetapi di sini apa yang menggarisbawahi bahwasanya ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata ini yang menjadi dasar patokan bahwasanya negara itu punya tanggung jawab besar untuk mampu mencerdaskan anak bangsa. Tidak memandang kelompok-kelompok tertentu, tidak memandang agama-agama tertentu, tidak memandang suku, tidak memandang dia berada di mana. Tapi seluruh bangsa Indonesia punya hak yang sama. Negara harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan melalui apa? Melalui pendidikan. Maka banyak lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan dengan tujuan bahwasanya negara harus ikut andil di dalamnya, bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Sehingga kalaupun memang saat ini belum terlaksana, itu menjadi tugas kita, PR kita untuk mengingatkan bahwasanya ini menjadi tanggung jawab besar negara ini untuk bisa mencerdaskan seluruh bangsa tanpa terkecuali. Ini yang pertama di dalam landasan yuridis. Selanjutnya, landasan yuridis juga termaktub di dalam perubahan keempat Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 1. Dinyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan ini. Di dalam, ingat baik-baik ya, perubahan keempat Undang-Undang 45 pasal 31 ayat 1. Itu sudah jelas bahwasanya setiap warga negara itu berhak mendapatkan. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau jika saat ini masih banyak di luar sana seusia kita yang belum bergelut di dalam dunia pendidikan, belum mendapatkan pendidikan secara maksimal hanya karena keterbatasan biaya dan segala hal. Ini menjadi PR negara yang harus diselesaikan. Selanjutnya di dalam pasal 31 ayat 4. Di sini negara itu hadir untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan. Sehingga memang saat ini banyak beasiswa, kalau dipikir-pikir kesininya ini sudah banyak andil pemerintah di dalam mencerdaskan anak bangsa ini dengan melalui beasiswa. Mungkin beasiswa ini yang sedikitnya membantu cara pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Pasal 31 ayat 6 juga di situ termuat bahwasanya pemerintah itu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Ini di dalam pasal 3 ayat 5 ya. Selanjutnya di dalam pasal 31 ayat 3. Pasal 31 ayat 3 itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi di Indonesia ini sebenarnya di dalam undang-undang dasar, dalam aturan-aturan negara yang dibuat sudah sangat membantu negara itu harus ikut di dalam proses pendidikan anak-anak yang ada di bangsa ini. Sehingga ini yang menjadi perhatian khusus sebenarnya dari kita sebagai seorang akademisi, bahwasanya saat ini kita harusnya dengan ikutnya di dalam proses mencerdaskan anak bangsa ini, negara hadir dan kita sebagai insan yang ada